Pada PPG tahun ini semoga diberikan kesehatan dan selalu semangat, biar bagaimanapun seberat apapun itu. Baik teman-teman, saya akan memaparkan tentang materi hidup sederhana dan ikhlas. Sebelumnya saya sedikit berkenalan. Ini biodata saya terlihat di belakang ya, di papan tulis. Nama saya yaitu Asep Jaya, atau lebih dikenal yaitu dengan Kang Ajay. Nih. Tempat tanggal lahir saya yaitu di Compreng 16 Juni tahun 1979. Saya ngajar di SDN Karawang Wetan 2. Kemudian saya selaku guru mapel pendidikan agama Islam, dan status saya sekarang sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, yaitu di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Alhamdulillah bersama 200 teman-teman yang lain yang ada di Karawang. Oke, bisa kita lihat di papan tulis. Judulnya Mari Hidup Sederhana dan Ikhlas. Kemudian ini ada gambar seorang ibu-ibu bersama anaknya, yaitu hidup dengan kesederhanaan. Kalau menurut gambar di sini, mereka itu sedang bercocok tanam ya, seperti itu. Kemudian ada gambar sepeda. Ini sepeda, bisa dilihat. Sepeda itu menunjukkan bahwa alat transportasi yang sangat ramah lingkungan. Kemudian dapat dibeli dengan tidak terlalu mahal. Kalau bagi kita, bisa dibeli oleh kalangan menengah ke bawah. Tidak seperti motor, mobil, itu mahal sekali harganya. Next, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik dapat memiliki sikap sederhana sebagai implementasi dari pemahaman kisah surat Al-Furqan halaman 25 ayat 67. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya yang kedua adalah mencontohkan sikap sederhana sebagai implementasi dari pemahaman kisah surat Al-Furqan halaman 25 ayat 67. Kemudian dilanjut, kompetensi dasarnya yaitu 1.8 meyakini bahwa hidup sederhana sebagai cerminan dari iman. Yang selanjutnya 2.8 menunjukkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 3.8 memahami makna sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir 4.8 yaitu mencontohkan sikap sederhana kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah kompetensi dasarnya. Kemudian untuk indikatornya yaitu 1. Memiliki sikap sederhana sebagai implementasi dari pemahaman kisah surat Al-Quran Al-Furqan halaman 25 ayat 67. Kemudian yang kedua, mencontohkan sikap sederhana sebagai implementasi dari pemahaman kisah surat Al-Furqan halaman 25 ayat 67. Selanjutnya untuk materi ini di sini ada A. Mari hidup sederhana. Bagaimanakah hidup sederhana itu? Perhatikan gambar rumah di sebelah ini. Ini ada gambar rumah ya. Mungkin ini rumahnya sangat sederhana sekali. Rumah ini terletak di pinggir kebun. Bisa dilihat di sekitar rumah banyak tanaman pepohonan yang
terawat baik serta lingkungan di halaman rumah pun tampak bersih. Nah, menurutmu apakah rumah tersebut tergolong sederhana atau tidak? Tentunya kalian berpikir bahwa rumah ini sangat-sangat sederhana sekali, jauh daripada kemewahan. Selanjutnya, next. Hidup sederhana dan ikhlas. Ini kisah surat halaman 25 ya, Al-Furqan suratnya. Mengajarkan ciri-ciri hidup yang sederhana. Kita baca dulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana zalika qauman sanadallahu azim. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Kisah surat Al-Furqan 25:67. Jadi arti daripada Al-Furqan yaitu menganjurkan kepada kita yaitu hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan. Hidup sederhana itu adalah diantara berlebih-lebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada umat manusia untuk bersikap hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan. Hidup apa adanya, sesuai dengan kemampuan. Jangan lupa kita selalu bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah kita terima. Ini dalam menggunakan uang jajan dianjurkan agar tidak berlebih-lebihan, tidak pula kikir. Kikir artinya pelit, kumat, atau kalau orang Sunda itu buntut kasiran, seperti itu. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Contoh, ada seorang orang kaya, sangat kaya sekali. Tapi mengapa mereka bisa hidup dengan kesederhanaannya? Tidak menyombongkan diri, tidak membanggakan diri. Bahkan mereka seperti orang biasa saja. Itu adalah orang yang bersikap hidup sederhana. Seperti itu. Next. Hidup sederhana dan ikhlas. Keuntungan sederhana antara lain sebagai berikut. Orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tersebut mendapat pahala. Jadi orang yang mengamalkan hidup sederhana itu selain yang pertama mendapat pahala, juga nanti akan disayangi oleh manusia yang lain atau makhluk yang lain. Kemudian yang selanjutnya, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Betul sekali. Jadi orang hidup sederhana itu telah mampu melawan godaan setan yang menjerumuskan kita ke dalam sifat boros. Orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Ini adalah salah satu keuntungan orang yang hidup dengan kesederhanaan. Orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah. Betul sekali, saya setuju hal itu. Karena apa? Orang yang sederhana itu hatinya akan tentram,
dan damai. Tidak peduli dengan keadaan lingkungan sekitar kita. Orang lain mau beli rumah, silakan. Orang lain mau membeli motor, silakan. Yang penting hati kita tentram dan damai. Itu adalah salah satu keuntungan daripada hidup sederhana dan ikhlas. Kemudian selanjutnya, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Betul sekali. Karena orang yang sederhana itu hidupnya akan merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ingin mencuri, korupsi dan sebagainya. Next, kita lanjut. Perhatikanlah, bacalah dan sungguh-sungguh, ini kisah surat Al-Isra halaman 17 ayat 27. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ihwana si wa kana si syaiton litabbihi kafur. Artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan selain itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi menurut ayat 27 surat Al-Isra, di atas pemboros adalah saudara setan, sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Orang yang boros itu temannya setan. Ingkar artinya tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua orang bisa hidup sederhana tergantung pada kemauannya. Jadi kita jangan berangan-angan setinggi langit tetapi kemampuannya tidak ada. Wajarlah hidup, ya. Karena sikap sederhana mudah-mudahan itu akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Mulailah dengan niat yang ikhlas untuk hidup sederhana. Karena hidup sederhana adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Next, lanjut lagi, lihat papan tulisnya. Bagian D, mari ikhlas beramal. Apakah ikhlas itu? Ikhlas maknanya bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya, dikatakan ikhlas bersedekah artinya memberikan dengan hati bersih. Hati bersih itu apa? Ikhlas beribadah, tidak ingin dipuji oleh orang lain. Ikhlas beribadah, tidak ingin semata-mata mendapat pujian dari orang lain. Seperti itu. Jadi ikhlas beribadah atau memberikan sesuatu, entah atau banyak atau sedikit, yang penting ikhlas. Apa yang paling penting? Yang penting ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Next, lanjut lagi. Ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal yaitu melakukan perbuatan, semua perbuatan yang baik dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam. Islam akan mendapat pahala. Perhatikanlah bacaan firman Allah Subhanahu wa taala, kisah surat Al-Bayyinah halaman 98 ayat 5 berikut. Artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah Subhanahu wa taala
dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itu adalah agama yang lurus dan benar. Di dalam ayat tersebut dinyatakan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Melakukan zakat dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan hendaknya kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu bukan karena orang lain atau sekelompok orang. Jadi ikhlas itu harus kita jalankan semata-mata hanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Next, lanjut. Ciri-ciri orang ikhlas antara lain sebagai berikut. Bisa lihat papan tulisnya. Yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita meskipun orang yang memuji. Jadi bukan tujuan utama kita. Kalau kita ikhlas, hendaknya kita berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada manusia. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian bukan tujuan. Yang ketiga, tidak memamerkan menceritakan amalan kepada orang lain. Kadang kita pernah dengar kata-kata, kalau kita hendak beramal, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu artinya apa? Bahwa kita beramal hendaknya tidak disebarluaskan atau tidak diketahui, hanya Allah yang mengetahui. Ada sebuah contoh, ada yang memberi sedekah dengan jumlah yang sangat besar, tapi ditulis apa? Hanya NN, no name. Itu artinya bahwa orang tersebut tidak mau namanya disebutkan atau tidak mau namanya ditampilkan dalam daftaran donatur. Itu sangat terpuji, sangat baik sekali. Kemudian yang keempat, tidak pernah mengeluh dan melaksanakan tugas. Nah ini kepada kita. Walaupun seberat apa tugas PPG, walaupun siang malam kita mengerjakan, kita tanpa mengeluh. Harus tetap semangat demi kemajuan kita bersama. Ini untuk teman-teman kita yang PPG. Teman saya juga seperjuangan. Tidak boleh mengeluh. Karena ini sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menyelesaikan PPG ini. Semoga nanti kita semua akan lulus 100%. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin hanya itu materi pada sore hari ini. Tapi sebelum mengakhiri acara ini atau pemaparan materi ini, saya akan coba menyimpulkan materi dari awal sampai akhir. Kita lihat lagi papan tulisnya. Kita akan coba menyimpulkan. Baik, ini kesimpulannya. Yang pertama, hidup sederhana ialah tidak boros dan tidak kikir. Yang kedua, semua amal ibadah harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hidup sederhana disenangi Allah Subhanahu wa ta'ala dan manusia. Yang keempat, hidup sederhana bukanlah harus miskin. Yang kelima, boros adalah ciri-ciri orang yang ingkar kepada Allah. Yang keenam, kebiasaan boros dapat mempersulit hidup kita. Yang selanjutnya, beramal dengan ikhlas adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang ikhlas tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Baik,
hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam materi hidup sederhana dan ikhlas. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya pribadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah memberikan atau mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sesuai. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna. Kebenaran hanya milik Allah, dan kesalahan hanya semata-mata dari diri saya pribadi. Akhirnya saya mohon pamit. Semangat selalu kepada teman-teman yang sedang melaksanakan PPG, teman senasib dan seperjuangan. Semoga kita mendapatkan keberhasilan yang sukses, lulus tanpa ekses, dan kita selalu dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.